Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kali ini kita akan nge-review sebuah wagon yang keren banget menurut gue, yaitu adalah Evo 9 Wagon. Sebelumnya terima kasih banyak Garage One udah minjemin Evo-nya, Evo 9 Wagon-nya untuk kita review. Dan ini bener-bener spesial banget menurut gua karena wagon aja itu udah langka di Indonesia, apalagi Evo 9. Jadi Evo 9 langka, wagon langka, jeger jadi satu, yaitu Evo 9 Wagon. Yang nggak standar, ini banyak banget yang udah dimodifikasi. Dan menurut gua, modifikasinya ini on point banget, keren banget. Dan pastinya juga usable banget di jalanan maupun di track. Mulai kita bahas dari bumper depan. Bagian bumper depan Evo 9 itu udah ikonik banget menurut gua. Tapi ini diganti dengan body kit Varis yang menurut gua makin bikin keseluruhan si bumper bagian depan ini agresif banget buat Evo 9 ini. Yang gue suka adalah di bagian lubang-lubang yang di tengahnya ini. Ada banyak banget lubang di Evo 9. Ada bagian lubang yang samping-samping, ada bagian lubang yang di bumper bagian tengah, ada lubang pipihnya kayak gitu, dan lubang grill utamanya. Ini jadi bener-bener buat pendinginan semua komponen yang ada di dalamnya. Mulai dari intercooler, radiator, misalnya ada oil cooler, itu benar-benar bisa maksimal. Maupun kalau misalnya buat track day, ada bagian air duct buat di pendinginan rem, bisa banget diatur, dikombinasikan di lubang-lubang yang ada gitu. Top banget deh untuk bagian bumper depannya. Tapi di yang Varis ini ada bagian lips bawahnya, dia jadi splitter yang bentuknya itu natural, splitternya nggak terlalu patah-patah, tapi masuk ke garis body di bumper depannya. Itu yang gue suka dari body kit Varis. Dan kalau kalian lihat, ini ada lampu Evo 9 yang sebenarnya ini standarnya, cuma gue suka banget aja. Lampu Evo 9 itu beda banget sama Evo 8. Dulu Bimo, kakak gue dan Ziko punya Evo 8 yang akhirnya lampunya diganti pakai lampu Evo 9 karena saking kerennya lampu Evo 9, dalamnya hitam gitu. Gue suka banget. Dan di atasnya ada kap mesin yang sebenarnya ini karbon tapi dicat mengikuti warna bodi mobil. Jadi kebanyakan orang itu rata-rata kalau pakai karbon itu pengen pride-nya, pengen kelihatan itu karbon. Tapi kalau ini yang pengen ditonjolin adalah fungsinya yang enteng banget. Jadi bagian atasnya dicat sesuai warna bodi mobil. Keren banget, nggak jumawa. Dan lanjut kita masuk ke bagian velg. Velgnya ini menurut gua cocok banget untuk di sebuah Evo. Dia pakai Desmond Rega Master dengan ring 18 lebar 9,5. Yang ET-nya lumayan kecil, jadi kita bisa lihat celongnya ini lumayan. Celong di lipsnya ya. Kalau di spokesnya untuk Desmond Rega Master itu dia justru malah masuk ke dalam, tapi keluar lagi, jadi ngebikin tipuan mata, jadinya makin celong gitu. Tapi detailnya velg ini adalah di bagian dalam spokesnya. Dalam spokesnya ini ada cutout ya, jadi ada kayak ukiran yang ngebentuk garis di bagian atas dan bagian bawah di bagian spokes. Ini yang bikin velgnya jadi kelihatan rame gitu. Walaupun bentuknya ini bener-bener simple, tapi ada sentuhan-sentuhan yang menurut gua keren banget. Dan yang gue suka juga di velg ini, spokesnya itu bener-bener tipis. Jadi yang bikin bagus, selain itu pastinya jadi lebih enteng, dia clearance ke remnya itu bisa bener-bener mepet. Jadi ini kalau kalian lihat, antara rem sama spokes itu udah bener-bener deket banget. Ada 1 mili 2 mili dia nggak akan kena, tapi bener-bener komposisinya jadinya pas banget gitu. Dilihatnya enak juga. Dan velg ini dibalut dengan Advan Neova AD08 yang cukup lebar, 265. Jadi 9,5 lebar velg di ban 265 itu menurut gue paling pas. Jadi bener-bener ngotak bannya. Ini style gue banget deh intinya, ini keren banget. Ini favorit gue. Di baliknya juga ada rem Brembo dari Evo 9 itu sendiri. Dan kalau kalian lihat nih,
fendernya, yang gue suka dari fendernya adalah dia ada semacam white body naturalnya. White bodinya ini bener-bener style rally banget, jadi bener-bener jauh. Terus habis itu bagian ke wheel arc-nya ini langsung ke bawah gitu, jadi keren banget menurut gue. Ini mirip sama desain mobil rally pada tahun 2000-an. Menurut gue keren. Dan kita mundur ke bagian belakangnya sini, bagian tengah. Di sini ada side skirt yang ada semacam splitter karbonnya di bagian bawahnya. Ini bikin keren banget. Kenapa? Karena kalau dari jauh kita nggak bisa bedain antara karbon sama enggak, karena warna mobilnya hitam, warna karbonnya juga gelap. Tapi kalau dari deket baru kita bisa lihat karbonnya. Itu menurut gue suatu hal yang keren ya. Dan di bagian atasnya ada spion yang udah diganti jadi Ganador style. Tapi ada satu penambahan yang gue suka banget, yaitu talang air Mitsubishi. Talang air ini sebenarnya kalau mungkin untuk di performance car itu nggak butuh-butuh banget, tapi untuk di street car kayak gini mungkin akan kepake banget nih. Apalagi yang sering dipakai mobilnya. Ini benar-benar desainnya top, keren, dan pastinya susah nyarinya. Karena wagon pasti pintunya sedikit berbeda dengan pintu Evo 9 yang biasa. Jadi talang airnya juga pasti berbeda. Suatu sentuhan yang keren banget menurut gue. Kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ini ada velg yang sama persis kayak di bagian depan. Karena all wheel drive, Evo ini kan all wheel drive. Jadi harus offsetnya sama, lebar bannya sama, jadi velgnya sama persis. Dibalut dengan ban yang sama juga, 265. Tapi yang perbedaannya ini di bagian remnya dia lebih kecil. Emang rem standar pasti kayak gitu. Yang gue suka di bagian belakang ini adalah bagian white body-nya sama nih kayak di bagian depan. White body-nya di sini bener-bener bisa dibilang antara agresif sama kalem itu jadi satu gitu. Jadi bener-bener di tengah. Dan bentuknya itu bener-bener keren. Dari arah pintu sini dia udah maju ke depan. Dan ada garis bodi yang mengikuti sama kayak di bagian depan. Sampai ke bagian belakang bagasi sini. Itu yang bikin keren banget di Evo 9 wagon. Untuk bagian belakangnya ini menurut gue adalah wagon dengan tampilan belakang paling keren. Ini bentuk lampu, bentuk bagasi itu mengingatkan gue dengan Mitsubishi Colt yang rally looks banget juga. Lampunya ini panjang dari atas ke bawah. Tapi ada sedikit sentuhan plastik-plastik di sini yang bikin bentuk lampunya jadi makin agresif. Gue suka banget bagian lampunya ini. Untuk bagian bumper, ini juga bumper Evo 9 banget yang ada bagian diffusernya gini. Tapi ini sama kayak di bagian depan, body kitnya Varis. Jadinya bener-bener kelihatan banget performance. Habis itu yang bikin beda adalah ditambahin diffuser karbon. Bentuknya menurut gue bagian bumper ini jadi keren banget karena karbonnya ini bener-bener sampai kolong bawah kalau kita lihat. Di sela-sela antara diffuser standar di bumper dan diffuser karbon tambahannya ada knalpot Apex Eye yang ngumpet di tengah-tengah, bikin komposisi belakang ini pas banget, proper banget. Dan kalau kita lihat ke bagian atasnya, di bagian belakang ini ada roof spoiler ya. Karena ini wagon, jadi ini roof spoiler Voltex. Roof spoiler ini gede banget, keren banget, agresif banget, tajam banget bentuknya. Jadinya ngebikin bagian belakang ini nggak botak. Mungkin kalau nggak ada, jadinya rada kurang enak dilihatnya. Tapi karena ini ada ini nih segede ini, jadi top banget bentukannya. Kalau bagasinya, pastinya gede. Namanya juga wagon. Masih ada tray penutupnya, jadinya kalau kita naruh barang di bagasi, barang-barang yang penting gitu, laptop segala macam, bisa nggak kelihatan dari kaca gitu. Ini bisa dibuka, langsung kegulung. Ya seperti wagon pada umumnya, banyak banget yang kayak gini juga modelannya. Tapi di sini ada Stanspart air tank yang gunanya untuk ngisi angin ke air cup. Karena mobil ini dilengkapi dengan air cup, jadinya pasti enak banget naik turun. Bagian depan itu bisa naik turun kayak Airsus, tapi tetap coilover. Nanti akan kita bahas juga. Ada pompanya juga di belakang, ada kompresornya yang rada sedikit ngumpet, dan ada audio-audio yang
menurut gue cukup aja, nggak terlalu gimana-gimana, tapi pasti buat harian ini cukup banget. Di bagian sini kita bisa lihat ada carbing strut bar bagian belakang. Ini pastinya bikin makin rigid mobilnya. Dan ini sedikit mengorbankan karpet belakang. Tapi nggak apa-apa, performance itu juga penting. Carbing ini keren banget. Cukup untuk bagasi. Kita lihat ke bagian interior sekarang. Interior Evo sangat mengingatkan gue dengan Evo 8 Bimo karena mirip banget. Yang paling gue suka dari interior ini adalah bagian setirnya. Jadi setirnya itu emang yang bikin Momo. Ini setir standar yang bener-bener dengan desain paling racing kalau menurut gue, paling performance. Dan klaksonnya juga desainnya keren banget. Gripnya enak. Ini setir yang bener-bener keren menurut gue. Di baliknya ini ada speedometer yang udah diganti. Mereknya Rally Art. Ada slogannya yang keren banget menurut gue, The Art of Competition. Yang bikin keren adalah dia ada perpaduan warna putih, merah, dan karbon. Keren banget. Dan yang udah diganti satu lagi adalah bagian joknya. Bagian joknya ini dia pakai Recaro Sportster yang Nürburgring Edition. Warnanya keren, ada sentuhan merahnya, ada stitches merahnya juga, yang bikin jok ini sporty banget, nyaman banget juga didudukin. Posisinya pas karena pakai rel yang emang udah peruntukannya. Keren banget relnya. Di bagian sini ada yang udah di red rim pakai semacam Alcantara. Enak banget jadinya di handrestnya sini. Gearboxnya, nah ini gearbox 6 speed yang enak banget. Untuk perubahan di bagian interior mungkin nggak terlalu banyak. Mungkin ada tambahan audio dan lain-lain, tapi cukup banget menurut gua untuk sebuah mobil keluarga. Dan karena ini mobil keluarga, kita harus tes juga di bagian belakangnya. Karena jok belakangnya ini pasti luas banget. Kita coba aja. Ya, kita jarang banget nge-review mobil sampai ke jok belakangnya, tapi ini bener-bener harus karena lega banget di sini. Tinggi gua 176 cm dan headroom masih lega. Bagian kaki ini legroomnya juga masih ada banyak gerak, ruang gerak, padahal ini adalah jok dengan posisi duduk gue yang lumayan mundur dan lumayan tiduran. Pastinya ini kalau misalnya orangnya lebih kecil gitu yang nyetir, ini pasti lebih maju dan lebih lega lagi di belakangnya. Ini ngagetin banget, kenapa? Karena jauh banget sama Nissan Skyline yang kita punya, itu legroomnya hampir nggak ada. Gue kira ini bakal begitu juga karena ini dari sedan performance yang dijadiin wagon, dijadiin estate, tapi tetap ternyata masih sangat-sangat luas. Dan buat di bagian belakang ini kita bisa ngelihat jok Recaro-nya, keindahan jok Recaro-nya ini makin terlihat karena lekukan-lekukannya yang bagus banget. Dan juga ada striping warna merah di antara tulisan Recaro-nya. Ini yang bikin joknya jadi makin sporty. Walaupun kekerenan ini hanya bisa dinikmati oleh penumpang belakang, tapi tetap ini bagian yang keren banget. Untuk di bagian sini ada cup holdernya juga, pasti bikin makin nyaman untuk penumpang yang di belakang. Bisa naruh kopi, bisa naruh apapun di sini. Dan pastinya di sini juga bisa naruh car seat dengan kelegaan yang sangat-sangat lumayan buat anak JDM, calon-calon anak JDM. Itu bisa kita taruh car seat di sini, pastinya aman juga. Dan car seatnya mungkin bentuknya jadinya mirip juga sama Recaro yang ada di depan. Overall, bagian interiornya menurut gue top banget mobil ini. Nyaman banget dan pastinya juga usable banget untuk naruh barang di bagian bagasi, buat naruh car seat, legroom lega, lengkap deh pokoknya mobil ini buat bagian belakangnya. Sekarang kita cobain nyalain mesinnya karena tadi belum kita nyalain mesinnya. Kita langsung aja tes. Yang gue suka adalah jarum merahnya ini. Kayak nantangin banget gitu untuk kita ngegas lebih dalam lagi. Keren. Suaranya 4G63 juga bener-bener enak kalau menurut gue. Kalem. Dengan knalpot yang Apex High ini. Kalem banget. Dan suara blow off
khas HKS kedengeran banget. Sekarang kita lihat aja bagian mesinnya. Mesin 4G63. Ya, mesin 4G63T ini bener-bener mesin yang legendaris. Kayak semacam kalau Nissan itu RB26, Toyota 2JZ, kalau Mitsubishi itu 4G63T yang punya Evo 9. Karena ini the latest teknologi dari Mitsubishi untuk sebuah Evo ya. Karena Evo yang 10 udah ganti mesinnya, tapi semua orang itu lebih senang pakai mesin yang 4G63T di Evo 9 ini. Dan ini nggak standar, banyak banget yang udah dimodifikasi. Mulai dari pipingnya udah aluminium, pakai intake air filternya yang ARC, ini keren banget karena jadi rapi banget. Pakai blow off HKS yang tadi kita udah dengar suaranya, jadinya makin proper untuk bagian turbo piping intercoolernya. Untuk intercoolernya pakai G-Ready dan radiatornya pakai Koyo-Rad yang menurut gua ini sistemnya dibikin keren karena pakai selang braided AN20 kayaknya ini. Gede banget selang braidednya. Di bagian depannya juga dikasih semacam air duct dan cover buat bagian yang berantakan di baliknya ini. Itu Carbing mereknya dan carbon fiber. Yang unik lagi satunya itu adalah bracket buat si radiatornya. Dia pakai yang bahannya titanium. Jadinya warnanya keren banget. Biasanya bracket radiator ya udahlah bracket radiator gitu, ini pakai titanium. Terus untuk selang radiatornya dia pakai braided juga, ini keren sih. Jadi full braided. Di bagian untuk oil catch tanknya juga pakai selang braided AN yang gue suka di sini. Dia naruh posisi oil catch tanknya itu deket banget sama mesin, jadinya selangnya nggak harus terlalu panjang, yang bikin makin rapih keseluruhan bagian mesinnya. Dan di bagian atas mesin ini ada strut bar carbing juga sama kayak yang di belakang. Cuma di Evo ini sedikit lebih rigid dibanding yang lainnya. Kenapa? Karena nggak hanya di bagian strut towernya aja, tapi sampai dibaut ke bagian firewall. Jadinya keseluruhan pasti akan lebih rigid kalau misalnya kayak gini. Keren banget untuk bagian engine bay-nya, dan untuk di bagian sini ada yang nggak kalah kerennya juga. Di bagian sini kita bisa lihat cover cam gear yang transparan dan bikin kelihatan cam gearnya apaan. Di balik ini ada cam gear AEM yang adjustable, jadi bisa diatur sesuai settingan. Dan dibalut juga dengan timing belt yang mereknya G-Ready. Ada cover coil yang carbon fiber. Bagian sampingnya ada cover cam yang warna merah, jadi perpaduan antara carbon fiber dan warna merah itu menurut gue bikin jadi sporty banget. Yang unik di bagian atas ada Tomei oil cap. Ini keren banget loh, karena kalau kalian perhatiin ini bentuknya piston. Di sini kita juga bisa lihat coilovernya, dia pakai Aragosta dan juga air cup pakai ISX. Keren. Lanjut ke bagian depan sini ada titanium heat shield buat headernya. Jadi ini titanium heat shield ini beda banget deh sama bahan lain. Selain dia enteng, dia anti karat, dia warnanya bagus kalau udah kena panas kayak gini, jadinya top banget. Mereknya Monster. Dan banyak parts modifikasi lainnya yang gue nggak bisa sebutin satu persatu karena bener-bener proper banget dan keren banget di sini. Lanjut, sekarang mungkin kita tes gimana rasanya mesin ini kalau dibawa jalan di jalanan. Ya, langsung aja kita tes mobil ini. Excited banget sih gue. Dan enaknya karena ada air cup sistemnya, kita bisa langsung naikin. Nah, langsung nyala kompresornya, jadi aman banget. Mau keluar garasi, mau masuk garasi, yang ada rem-remnya itu kita bisa langsung pakai air cup-nya. Kita langsung aja masuk tol. Evo itu bawa mobilnya enak banget. Dia handling enak, responsif. Dia turbo tapi responsif. Dan enak banget deh, kita coba tes ya.
ngejambaknya itu enak banget. Dan terlebih lagi ini 6 speed, jadi kita bisa cruising dengan speed yang lumayan kencang tapi RPM yang rendah. Jadi untuk jarak jauh juga enak banget gitu. Hal yang gue suka banget dari mobil ini adalah kopling. Koplingnya ini twin plate tapi empuk banget. Jadi dipakai harian ini bener-bener nyaman, nggak bikin pegel. Tapi kalau dipakai buat track day, dia akan gigit banget. Jadinya win-win solution untuk semua tempat gitu. Dan bawa mobil ini nih, dia nggak kerasa bawa mobil gede gitu. Rasanya kecil, kayak bawa mobil mungil. Padahal ini mobil yang cukup lebar, cukup panjang. Tapi mungkin karena kacanya yang gede-gede banget nih, kita ngerasa mobil ini jadinya kecil gitu. Dan spion Ganador style yang ada nih, dia nggak terlalu kecil ya, nggak terlalu kecil. Ternyata gue kira bakal susah pakai spion kayak gini, ternyata nyaman-nyaman aja gitu. Overall ini mobil enak banget sih, gue bener-bener nyaman naik mobil ini. Dari mulai tenaganya yang kencang, feel-nya yang enak banget, ada air cup-nya jadi nggak worry mentok, nggak worry masuk basement. Dan ini bener-bener mobil keluarga banget. Kita pasti muat masukin banyak barang di bagasi, muat juga masukin car seat anak di jok belakang yang pastinya top banget deh untuk jadi mobil keluarga mobil ini, dan juga kencang. Ini benar-benar mobil yang gue butuhin banget sih, mobil keluarga yang JDM banget. Sekarang gue mau ngegas lagi mobil ini untuk terakhir kalinya sebelum kita balikin ke ownernya. Ya, suatu mobil yang luar biasa banget. Dan kalau kalian lihat tadi pas gue cabut kunci, langsung turun sendiri otomatis air cup-nya. Jadi kalau kita parkir langsung ganteng, tapi pas nyalain lagi langsung naik lagi. Jadi bener-bener convenient nih air cup sistemnya. So far ini salah satu mobil yang gue paling suka, mobil yang pernah kita review yang gue paling suka, karena bener-bener merepresentasikan bapak JDM. Jadi kayak bapak-bapak JDM nih, ini mobil yang paling cocok lah buat dia. Sekali lagi terima kasih Garage One udah minjemin mobil yang luar biasa ini ke Garasi Drift untuk kita review. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.